bukan baben, babon tapi nama itu. Babon, Babon. Babon. Itu babon yang sering naik pohon. Soalnya dipanggil nama tidak mau menyaut, panggil babon saja. Nah, ini dia sudah naik. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Aki Matius ya, yang baru saja masuk Islam tapi pandai dia ya, padahal beliau ini tak dapat membaca, tak dapat pula menulis ya, tapi ketika berdebat pandai dia, cerdas. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Kristen itu munafik, tak bisa dipakai. Jadi kita langsung percaya. Matius, kau bikin apa tadi nak? Kau bikin apa Natali tadi sampai kabur? Tadi itu dah. Kesempatan saya bicara. Maunya dia bicara terus. Memang begitu kalau janda-janda Kristus. Sabar, kita sambut tamu dulu Matius. Sabar. Baben. Janda. Nanti saya kasih kenalan. Baben. Iya malam. Kenapa kok lama sekali hilang Baben? Aduh. Oh ini. Signal aman? Jelek-jelek jaringan. Iya, bagaimana signal mau bagus? Tuhan saja jelek. Iya, sabar Baben, kita sambut tamu. Bunda Jeng, selamat bergabung. Assalamualaikum. Iya, Pastor. Waalaikumsalam. Iya. Terima kasih teman-teman ya. Bunda Neneng, selamat bergabung. Iya, salam kenal. Pak Pastor. Iya, salam kenal semuanya ya. Iya. Iya, oke, siap. Baben, open cam Baben, tunjukkan merahmu dan tentukan pilihan Anda. Oke, kita diskusi santai. Silakan Baben. Open cam. Jangan terlalu banyak kasih keluar napas, nanti napas habis. Open cam. Oh iya, open cam dulu. Baben suruh open cam Baben, bukan cari nafkah. Lama sekali Baben. Ya, open cam, ambil bibel, kita belajar sama-sama, ayo. Silakan. Baben. Hilang pula Baben. Itu Baben. Beban itu. Lama-lama jadi babi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jainol. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Tak ada sampai apa. Saya daripada Malaysia. Saya ingin menonton saja. Oke, siap. Kalau turun begitu ya. saya izin turunkan, kita cari Oten dulu ya. Iya, cari Oten. Oke, siapa? Insya Allah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ya, pasien selanjutnya, nomor antrian yang keempat. Kenapa dia tadi Matius? Dia marah-marah sama Matius. Tadi kamu panggil ada Baben. Sebenarnya bukan Baben, babon tapi nama itu. Babon. Babon. Itu babon yang sering naik pohon. Soalnya dipanggil nama tidak mau menyaut, panggil babon saja. Nah, ini dia sudah naik.
Baben kenapa turun? Jaringan agak jelek dia, Bang. Coba perbaiki jaringan dulu. Coba open cam biar jaringan bagus. Oke, lanjut aja, Bang. Ya, silakan. Bagaimana tanggapan Anda tentang siapa Tuhan menurut Yesus? Silakan. Berat. Ini yang naik orang tidak tahu bicara, ini kamu kasih naik. Ya, alasan jaringan. Tidak ada, orang tidak tahu berdebat ini. Baben. Masih bera-bera deh ini. Ya sudah, Matius hajarlah. Marah-marahi dia kalau dia tidak mau bersuara. Bagaimana orang tidak tahu bicara begini mau bikin apa? Marah saja dia, yang penting ada oten, marah saja. Marah apakah dia? Ya, ini sama bicara dan pohon ini. Iya, anggap saya kamu masih dulu di depan patung Tuhan Yesus. Pak Ben bersuara. Sudah turun. Pasien berikutnya naik. Ada saya di sini. Tidak, saya takut. Kalau mau naik di sini, mau apa? Satu televisi 14 ini dari Polytron. Hadiah yang bisa berdebat dengan baik. Dapat. Nah ini ada satu nih pasien. Ini Matius. Ini silakan. Ini gembala ini, pendeta. Sablon. Silakan Matius. Dia lagi ini. Om Lopo. Om Lopo. Masih kenal Om Lopo pemsuara baru muncul ini orang satu ini pakai iya, ketua ini. salah. Dari mana saja ini ketua nih. Oke, semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kedatangan Syekh ya, Syekh siapa ini? Matius Putara ya, Ustadz kita. Ustadz Lopo ini. Memang dari Ustadz dari Surabaya ini. Iya. Bagaimana kabar Matius ya? Sudah 16 tahun ya baru ketemu kita ya. 16 tahun sudah ya. lama, dari lama sekali, sudah 8 tahun tidak apa ini. Iya. Bagaimana? Sudah dapat calon atau bagaimana ya kemarin? Belum, masih. Astagfirullah. Karena ini saya ini masih mau nabung duit dulu. Cari-cari ke tabungan. Saya dapat tabungan baru-baru ini saya sebeliakan sapi. Beli sapi. Sampai celengan sebeli sapi baru-baru tabungan. Oh, kamu menabung berapa sehari? 10.000. 10.000. Iya. Jadi sebulan dapat berapa? 10.000. 5 juta. Oh, 5 juta. Masya Allah. Ya. Saya beli sapi. Oh, jadi menabung 10.000 sehari, 1 bulan 5 juta. Ya. Saya ada beli sapi, tapi yang bayar saya punya papa. Yang bayar. Bukan kau yang beli berarti. Iya. Saya beli sapi 1, yang bayar saya punya papa. Oh, iya. Masya Allah ya. Jadi dulu ini Matius teman-teman ya, saya ingat dulu. Mbak Jang, halo Jang. Assalamualaikum, selamat bergabung ya. Sudah bisa bergabung di sini ya. Iya, Papi. Waalaikumsalam. Saya Masya Allah. pendengar yang baik dulu ya, Papi ya. Iya, menjadi pendengar yang baik. Jadi Jeng ini calon debaters ya teman-teman ya. Calon debaters ya. Mudah-mudahan ke depan beliau lagi proses belajar. Nah, jadi Matius dulu ini, Jeng teman-teman, dulu Tuhannya itu seperti apa? Salakah? Becak apa? Matius? Beda. Seperti becak dulu ya. Becak. Iya. Kopi, helikopter, pesawat. Banyak. Masih gila dulu, Om. Iya. Sekarang saya tidak gila. Sekarang sudah tidak gila, menyembah Tuhan yang benar, betul? Allah. Aksi Allah, tepuk tangan dulu untuk Yesus Matius.
Baik, Yesus punya Tuhan. Kasih dia dulu itu bahasa original dulu. Yohanes 1:1. Congoreo silakan. En logos, en arke, en congor, en logos. Sudah lupa lah ini. Iya. En logos, en oten congor. Jadi masya Allah ya teman-teman ya. Ini belum lama syahadat loh. Tapi sudah bisa berbahasa Yunani loh. Hati-hati loh. Bisa diulang Matius 1 Matius Yohanes 1:1 silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. En arke, en logos, en oten congor, en botol. Iya. Nah begitu. Jadi ketika beliau mualaf langsung auto cerdas ya. Begitu ya. Sampai bahasa Yunani loh paham beliau ini ya. En arke, en ologos apa tadi? Bisa diulang lagi? En arke, malam. En elogos, en congor, en oten longos, en botol. Nah, en Matius longor, en Matius ada pasien longor, en Vero longor. Silakan. Tapi aku heran sama Matius. Pasien bicara berikutnya, pasien berobat gratis. Matius, rapi ini. Aku heran sama kamu. Seharusnya kalau baca Quran kan Bismillahirrahmanirrahim. Kamu baca Bible dengan Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah. Itu bahasa Yunani. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kan bahasa Yunani itu. Saya bilang begini. En arke, en longos. Tadi awalnya lu bilang congor, en oten longos. En botol. Itu bukan. Itu kan. Siapa DP salah di situ? Salah di situ. Mana bilang salah di situ? Seharusnya baca Quran itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, baru masuk itu. Kalau baca Bible kok pakai Bismillah, gimana sih kamu ini? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting. Emang begitu, Papi? Enggak apa-apa baca Bible pakai bilang Bismillah. Coba gitu. Hanya Allah yang tahu lah. Kita tidak tahu Allah yang tahu ya. Betul. Ya. Kamu ini naik kemari marah-marah sama saya. Bagaimana ini? Aku bahkan ingatkan kamu, diskusi saja. Aku bahkan ingatkan kamu loh. Itu cuman kamu bicara bisa bilang Bismillah itu kalau misalnya kamu baca Quran, ya kan? Kalau baca gitu janganlah. Cuma ingatkan. Cuma Bismillah tidak apa-apa. Bismillah itu terserah kamu lah. Ya udahlah terserah. Kamu juga mau pakai di mana Bismillahnya itu terserah. Terserah. Jadi terus gimana ini? Oke, silakan. Mungkin ada mau kita diskusi santai. Jadi judulnya ini Pak Ustadz Matius ya. Judulnya Siapa Tuhan Menurut Yesus. Ya, ini nanti bisa untuk sementara ini Kristen ditanya. Jadi nanti 1 jam lagi baru Kristen bertanya. Mungkin begitu Host ya. Karena ya 1 jam lagi. Buset 1 jam lagi, Pak. Ya, tadi sudah Kristen bertanya. Ini gantian lagi Kristen ditanya, Bang. Terus saya nunggu 1 jam begitu loh, Ding. Papi. Ya, tadi baru aja Kristen bertanya. Jadi sekarang sudah waktunya Kristen ditanya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Jangan sama Matius ya. Jangan sama Matius ya. Itu ada dia bidadari itu loh. Ya gampang. Jadi di sini disiapkan bidadari surga kepada yang bisa menjawab pertanyaan dari Bapak Ustadz Matius selanjutnya sebagai pelayan firman jujur. Silakan Mau aku sama si Matius, mending aku sama silakan Matius. Judulnya Siapa Tuhan Menurut Yesus. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas saya dipersilakan untuk berbicara di atas panggung ini. Tanpa panjang lebar, saya mau bertanya sama kamu yang di sebelah saya ini mengenai. Mending sama Pastor Roding aja, jangan kamu lah Matius. Sombong ini orang ini. Sabar. Biar dulu. Ini orang sombong. Bukan sombong. Kamu ini. Matius bukan sombong ya. Izin ya, aku nggak remehin kamu lah. Bukan sombong, tapi mending aku sama Pastor Loading daripada kamu, gitu loh. Siapa tidak mau sama saya? Kenapa? Emang kita nih mau, no, katu kita mau paksa dong. Suka-suka pak kita, nak.
Bicara sendiri dulu. No ngana bicara sendiri Jo, kita ni mau ulayan pangana. Kalau paloding kita suka, maka ngana. Kamu ini. Terserah. Kalau begitu Viro, Nah, coba Jo dulu dengan Matius. Siapa tahu dengan Matius ngana mau dapat hidayah. Kan kita ingin tahu apa nih Matius kan semua alam. Coba Jo dulu. Ngana tes Jo dulu Pak dia. Begitu. Sedangkan Pak Loding kita nak dapat hidayah, apalagi Matius. Aduh lari. Iya, bukan begitu. Kita tidak tahu hidayah itu Allah berikan dari siapa saja. Coba diskusi sama dia minimal 1 jam bisa ndak? Karena dia anak didik saya sama Papi Gembala loh. Kok 1 jam kita ini si Lendir juga ini mungkin 1-2 hari mau mualaf juga ini. Lendi. Oh Lendir lagi Lendi. Saya kasih tahu kamu Viro. Tapi Viro. Kong 1 jam kita ini mau tunggu terus pada yang bertanya-tanya pak kita. Nggak gila kita ini. Sabar dulu. Handa balipa bale Jo, langsung balipa bale Jo, jawab pembalipa. Iya. Hidayah itu. Viro. Nah, kamu mau mencari hidayah atau tidak? Mau suka cari hidayah tidak? Mungkin begini, biarkan Bang Viro. Jadi biar dia dulu bernarasi lah buat kita buat entertain juga ya. Begini Bang Viro. Iya, silakan. Arti mau cari hidayah ini begini. Kalau kamu mau cari hidayah, kalau kamu masih keras kepala, bagaimana hidayah mau masuk sama kamu punya otak? no gas jodang. Apa mau tanya dang? Apa mau tanya? Sekarang begini, masalah hidayah ini saya mau jelas masalah hidayah. Oh iya. Kamu bilang kamu tidak mau dapat hidayah biar lo. Sekarang begini, cari hidayah itu kita ini ibaratkan begini Vero. Kalau kita niat cari hidayah itu, 1, hilangkan kita punya rasa sombong, rasa pintar hilangkan. Kita ini harus jadi orang yang tidak berdaya di hadapan Tuhan ini. Itu jangan sombong, jangan setau. Kalau mau cari hidayah, kita belajar dari semua agama yang ada di dunia ini. Mana agama yang benar? Oke, sekarang jangan pakai, tapi begini, jangan pakai iman, pakai Allah. Sekarang kita mau dengar. Akal. Sekarang kita mau dengar bagaimana itu narasi Matius, silakan narasi. Jadi begini, kalau hidayah itu, kalau kita mau cari ini, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikan aku hidayah. Nah, sekarang begini. Kalau kita cuma merasa diri kita ini pintar, bagaimana Tuhan mau kasih hidayah? Sombong. Itu sombong. Sombong diri itu tidak baik. Nah, sedangkan cari hidayah itu bukan sama pendeta, bukan. Sama dengan di Islam, kita cari hidayah bukan sama ustadz. Ustadz ini cuma menyampaikan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Hidayah itu kita cari dengan doa. Niat kita cari hidayah. Kalau kita tidak mencari hidayah dengan niat kita, bagaimana kita dapat? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu berkeras diri di Kristen mengatakan Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Nah, dari mana Yesus itu sampai dibilang Tuhan? Bukan dari Yesus, mulut Yesus sendiri, dari Paulus. Nah, kamu harus cari tahu di situ. Kalau kamu mencari kebenaran, cari tahu di situ. Yesus ini tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Kok Paulus yang mengatakan? Siapa Paulus? Dia ini dari mana? Cari tahu semua ini. Kalau kita cuma bertahan dalam satu kepercayaan, kita tidak akan dapat ilmu. Harus cari. Contoh, orang Islam paham Bibel, orang Islam mengerti Bibel. Karena saya bilang, kamu kalau disabadakan dengan loading ini, loading masih pintar Bibel daripada kamu, biar kamu Kristen. Kalau seandainya Bibel itu berita kebenaran dari Yesus, paling loading ini masuk Kristen. Tapi selama loading belajar Bibel 22 tahun ini, mana dia tidak belajar masuk Kristen. Bibel ini ajaran yang salah. Bukan dari firman Tuhan, dari tulisan-tulisan yang tidak jelas. Tunggu konfirmasi lupa loading. Benar apa loading 22 tahun? Iya, nanti di internal itu, nanti di DM. Lanjut. Masih ada waktu 20 menit. Masih ada waktu 20 menit. Silakan. Jadi begini, kita ini harus pakai akal. Saya contoh, dulu saya bilang
dulu saya bilang, saya ini dulu bermusuhan dengan mereka. Saya bilang, mau bicara pakai Manado ini ya, boleh? Bicara pakai Manado. Gas Jo. Kita dulu nggak tahu. Aduh, bagaimana bicara Manado ini, saya tidak tahu. Kita dulu, kamu tahu. Lanjut. Kamu tahu kita dulu ini gila. Kita bilang Yesus itu sama dengan roda beca. Ada sebelah kiri, bola sebelah kiri Yesus, sebelah kanan Roh Kudus. Yang bawa Bapa. Tapi kita cari tahu dulu semua ini kebenaran yang terjadi. Ternyata apa semua? Tidak ada. Ternyata semua itu cuma tidak benar. Kita ini dibohongi sama Pak Lukas, pendeta sendiri. Itu makanya kamu itu kalau mau jadi orang yang cerdas, tidak usah mau dengar pendeta, belajar sendiri. Kita ini bukan anak-anak lagi, orang sudah tua, jadi belajar sendiri, cari tahu. Kalau kamu masih mendengar pendeta sama dengan kamu ini, maka masih disua-sua. Begitu. Cari tahu sendiri. Iman itu bagaimana? Bukan dicari dengan cuma dengan pernyataan. Izin Gurunda Matius. Begini, ini kan Piro Tuhannya harus kelihatan. Ini bagaimana menurut Gurunda Matius? Coba dijelaskan ini antara Tuhan yang tidak kelihatan dengan Tuhan yang kelihatan. Silakan Gurunda Matius, masih ada waktu 15 menit. Silakan. Ya. Jelas. Kalau saya bilang Tuhan itu tidak kelihatan. Tidak ada Tuhan merendahkan diri kepada dia punya ciptaan ini. Tidak ada. Di mana Tuhan menciptakan, dia merendahkan diri. Kalau ada Tuhan itu merendahkan diri, bagaimana? Sedangkan saya bilang sama kamu, Tuhan itu dia mengutus para nabi-nabi semua ini untuk menyampaikan ini firman-firmannya ini. Dari Nabi Adam, Nabi semua ini dia sampaikan. Tuhan. Makasih Bang Jojo. Menundukkan dirinya. Tidak ada Tuhan mau menunjukkan wujudnya sendiri. Kalian ini Kristen ini cuma ditipu oleh siapa? Orang-orang yang mau menipu kalian. Paulus itu. Tapi kalian membangkang, tetap tidak menerima. Sampai Yesus sudah bilang, hanyalah di hadapanku. Kalian ini bodoh, botol. Kalian bodoh karena Kristus. Sabar Pak Gurunda Matius. Siapa yang berkata kalian bodoh karena Kristus? Siapa itu? Yesus. Aduh. Iya. Karena Kristus. Orang Kristen ini tidak memahami ini perkataan ini. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Itu. Kenapa Yesus katakan kita bodoh? Harus cari tahu. Jangan cuma dibilang, oh itu cuma kata kiasan. Bagaimana kata kiasan dibilang bodoh? Kalau saya bilang bodoh pak kamu bagaimana? Oh saya mau bilang, oh itu cuma kata kiasan. Tidak mungkin. Ini Tuhan yang bilang bodoh pak kamu sendiri. Kamu bilang kata kiasan. Sebenarnya kamu ini sering melari dari rel kereta api. Dari jalan kamu lari. Sebenarnya kamu ini mobil ini Matius, tanya aja kalau apa nggak mau tanya. Sabar. Masih ada waktu 10 menit untuk ini penjelasan. Memang panjang penjelasan kalau Gurunda Matius ini. Silakan, masih ada waktu 10 menit. Silakan. Kalau kamu Peru dari denom mana? Dari denom mana kamu? Protestan. Oh, Protestan. Jadi begini, tertunggal kamu ini, ya kan? Terus kamu begini. Jo. Tritunggal bukan tertinggal. Apa? Tritunggal. Jadi begini. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 2, 1 tambah 1 kok 2 ya? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Oh ada 3 dan 1, 3 Sekarang begini, Tuhan itu, Bapa itu siapa? Bapa siapa?
Bapa. Iya, Bapak Tuhan tidak. Macet. Bapak Tuhan tidak. Jawab dulu. Macet. Oh, jawab dulu, Pero. Bapak Tuhan tidak. Papi gimana kalau aku diam dikit langsung. Bapak Tuhan tidak. Nggak ada tahu tuh Vero di sini. Semua habis waktu ini. Saya punya waktu semua habis. Cepat. Langsung gas dong. Iya. Tinggal sadeki. Bapak Tuhan tidak. tidak. Semua lagi mana pekomal kau ini biar lepas loading pekomal mana Kan pekomal. saya punya ini. Mana gas tuh. Bapak Tuhan tidak. Jawab Jo. Bapak itu Tuhan no. Yesus. Tuhan. Roh Kudus. Tuhan. Nah, ada berapa semua itu? Satu no. Tiga. Mau itu mau. Kamu itu pengen mau juga. Kamu itu mau berapa dang? Bola di mana kamu ini sebenarnya? Mau berapa juga mau? Kita mau ikut pengana aja sekarang. Berapa pengen mau? Mungkin satu tanpa, satu tanpa atau satu kos-kosan. Satu. Lu kok berapa dang nanti mau? Nanti suka berapa dang? Mana mau tawar? Mana mau tawar 3? Bukan begitu. Saya kan tanya Bapak siapa Tuhan? Yesus Tuhan. Roh Kudus Tuhan berapa? Satu. Masa satu? Oh begini aja dang. Kalau mana bilang 3, no kita batawar judang 1 cukup. Lama-lama begini. Dapat cerita kamu ini makan pisang goreng. Kamu beli. Nah, begini supaya kamu nggak makan pisang goreng di warung. Kamu makan 3, baru dia tanya berapa sama kamu makan? Cuma 1. Yang kamu makan. Kita kan sobat goreng 3 cuma bayar 1. Ya kita kan sobat tawar panganan. Nah bilang kan 3 tuh kita tawar 1 cukup. Boleh jo 1 jo. Saya ini tidak masuk akal. Pak saya kamu punya pertanyaan ini. Masa 3 kamu 1 kamu bilang maksudnya kita mau batawar 1 Jo. Mana kan bilang 3 tuh. Jadi dia mau tawar Tuhan Matius, dia mau tawar tuh Tuhan. Kita mau dia tawar 1 Jo. Boleh enggak? Saya ini bingung dengan Kristen sekarang ini. Kita mau tambah berapa penganas supaya nomor 1? Tukar tambah berapa? Hah? Mau tukar tambah dengan apa supaya nomor 1? Kita kan batawar. Tidak usah, biar saja. Tuh bingung tuh Matius. Saya ini bingung. Mau bingung dong Ana? Tidak. Saya ini bingung. Dan keadaan sekarang ini. Kalau Lodi yang pakai bahasa Manado, lancar. Kalau Matius sedikit bagaimana ya? Begini dulu, sabar dulu. Sabar dulu. Saya ini kacau dan ini keadaan Kristen sekarang ini. Ya pengen yang kacau dan kok. Aduh, masih mau saya sudah masuk Islam. Pusing saya otak. Ini tidak tahu Katolik, ini tidak mengaku Kristen. Mau berbicara dengan orang Katolik. Agama apa? Kristen, saya bukan Kristen, saya Katolik. Saya ini kita malah layang dengan begini, saya ini mau berdebat dengan orang Katolik, saya bilang Kristen dia marah. Kenapa begitu? Jawab itu. Kenapa orang Katolik saya bilang Kristen marah? Hah? Tanya no pada orang. Orang Katolik marah dibilang Kristen. Sampai orang Katolik bilang saya bukan Kristen. Kristen itu sesat. Hah? Orang Katolik kan bilang itu. Orang Katolik bilang Kristen sesat. Bagaimana ini? Saya bingung. Makanya saya bingung. Bingung saya ini. Orang Katolik bilang Kristen sesat. Ya, gimana saya? Nanti jangan terlalu percaya Pak Pastor Lodi ngadung anak doa. Hah? Jangan terlalu percaya lah. Ini Landi kita dicerahkan. Nanti jangan terlalu percaya Pak Pastor. Coba jawab dulu itu satu pertanyaan. Ini apa? Jangan terlalu percaya gimana? Ini orang saya ini berdebat dengan orang Kristen.
Dengan Iya, siapa itu orang dan orang Katolik, orang Jawa, siapa DP nama ini? Saya lupa. Izin dulu, sebentar dulu abangku, saya sudah potong bilang dulu sama abangku. kamu, Matius. Terserah orang lah mau ngomong apa tentang kekristenan. Itu kan Abang hak Piro. mereka. Mau bilang apa kayak terserah. Sebentar Bang Viro, mungkin ini ada mau edukasi sedikit ya. Ya, silakan. Kita gantian ya. Jadi semalam saya sempat bertanya sama Pastor Loading, ya. Kalau kita jadi Muslim itu, apakah masih boleh kita berdoa dalam nama Yesus? Tapi Pastor Loadingnya bilang nggak boleh. Memang nggak boleh lah. Iya, udah jadi tapi Islam. sampai sekarang saya jujur yang namanya kita iman, kita nggak boleh bohong. Seperti itu. Saya jujur, saya belum bisa meninggalkan Yesus seperti itu. Ya memang betul kata Pak Loding itu, Landi. Kalau sudah Islam, mana mau berdoa, memang sudah boleh pakai nama Yesus. Mau pakai apa nih masuk Islam pakai doa nama Yesus? Iya, sabar. Begini simpelnya saja begini. Coba simpelnya saja begini. Landi, sekarang presiden kita siapa? Prabowo. Boleh enggak kita hidup di zaman Prabowo tetapi kita mengikuti peraturan Pak Jokowi? Enggak boleh. Sekarang nabi terakhir adalah Nabi Adam. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Saya mau tanya sama Landi ini. Boleh enggak Landi ketika hidup di zaman Yesus mengikuti peraturan hidup di zamannya Yesus tetapi mengikuti syariat Nabi Musa? Iya, tapi di Alkitab hanya Yesus yang menjanjikan keselamatan. Gimana? Yesus menjanjikan keselamatan untuk siapa? Kisah para Rasul 13:23 untuk siapa? Iya, saya tahu itu untuk orang Bani Israel, tetapi Oke, Landi Bani Israel atau bukan? Bukan. Namanya Ya aja sudah. Israel. Sudah. Selesai. Jadi begini. Bentar, Papi. Sabar. Kita kasih dalil ya. Jadi begini. Bentar dulu dong, Pak. Sabar. Ini Landi mau logging Bang Viro. Sabar, dia lagi belajar. Kebetulan dia juga suka melayani firman di gereja ya. Betul ya Landi ya? Karena bapaknya pendeta. Bapaknya pendeta. Jadi beliau lebih tahu lah ya. Sebenarnya kalau menurut dalil Silan, semua para nabi itu adalah jalan kebenaran. Nah ini kalau kamu rajin baca Bible ya, coba kita lihat ya, saudaraku ya. Saya coba tarik dulu di John biasa, John 5 itu, Yohanes 5:4 ya, coba kita lihat ya. Di sini Yesus berkata ya, Yohanes 5:4. Coba kita buka di situ ya. Kamu kan punya Bible, coba dibuka dulu di situ ya. Yohanes 5:4. Ambil Bible lah supaya anak kita edukasi ya. Biar sekalian aja. Ya, izin sebentar Pak Penggembala ya. Teman-teman dibantu tap-tap layar sambil love orange dulu dibantu ya. Malaga terkancing. Izin 700 teman-teman di atas. Semua akun di atas di follow aja, di follow ya. Kecuali PG ini di unfollow aja lah. Ya, boleh di Mbak Jeng juga, Neneng, Matius, Pastor Loading ya, di follow teman-teman ya. Di follow ya, begitu. Jadi dikatakan di Yohanes 5:44, bagaimanakah kamu dapat percaya? Ini kata Yesus ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya? Kamu menerima hormat seorang dari yang lain, katanya kan? Dan yang tidak mencari hormat yang datang dari yang esa. Ini kata Yesus ya. Lalu penekanannya di 45 bahwa setiap nabi itu adalah jalan kebenaran. Coba kita baca di 45-nya ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku Yesus akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Melainkan coba baca di 45 Landi. Itu poinnya di situ ya. Abang tadi mengatakan menolak ketidakhormat seperti itu. Baca aja dari 44. Kamu baca aja dulu deh. Jadi nanti iya, supaya soalnya saya tidak ada baca kata hormat di sini. Ayat 44. Coba. Ayat 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Hanya itu saja. Di mana kamu baca itu? Yohanes kan?
Yohanes 5 nomor 44-45. Yohanes 5. Iya, Yohanes 5. Kamu baca kitab apa? Dunia Baru apa tuh? Bukan, saya tadi baca Yohanes 6. Yes. Ya, maaf. Ayo. Ya, saya ulang ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwah kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwah kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Tuh kan? Ayo loh. Jadi di sini Yesus berkata kepada orang-orang Taurat pada zaman itu kan orang Yudaism ya. Orang Yudaism yang mempercayai Taurat. Nah gitu. Jadi Yesus datang ini dengan hukumnya sendiri, yaitu Injil. Injil yang dibawa gitu loh. Jadi pembaruan Injil, penggenapan Injil ini dibawa oleh Yesus. Makanya dia berkata, jadi orang-orang Taurat itu akan dihakimi menurut hukum Taurat. Di mana itu? Kamu buka, sabar ya. Coba kamu buka Roma 2 dulu deh. Diperkuat juga di surat Paulus gitu loh ya. Coba kamu buka dulu Roma, sabar saya cari dulu ya. Oke, tadi Papi Gembala cari satu pesan juga Pak Landi, Papi Gembala ya. Kalau di sebelum aku turun. Pak Landi. Ya, gimana? Memang benar bapakmu pendeta ya? Bukan sih. Kenapa tanya privasi orang? Kenapa tanya privasi orang? Anda cuma tanya. Takut sekali kamu kalau orang mau mualaf. Nanti, kalau ingin belajar, jangan belajar sama apa? Jangan cari alamat yang salah kalau mau belajar. Harus alamat Saya ini pelayan firman loh, garis lurus loh, sesuai apa yang tertulis. Bentar Papi. Landi, kalau mau ke Jakarta, kalau mau ke Jakarta, kamu harus pilih tiket yang benar, harus pilih tiket ke Jakarta, jangan ke Aceh. Nanti kamu kesasar, tidak akan sampai ke Jakarta. Makanya kamu berarti kamu anggap Landi ini botol begitu. Orang mau ke Jakarta kok beli tiket Aceh. Berarti Landi ini kamu anggap botol begitu. Sembarang kau ini. Kalau Landi mau bertanya tentang kebenaran, dan saya yakin Mbak Landi tahu loh, ngerti loh tentang kebenaran di dalam kekristenan. Wajar sebenarnya. Udah hampir 1 jam aku nggak ditanya-tanya dari tadi. Iya nanti sabar Jo, sabar satu-satu. Ini Landi ini kan mau menjemput hidayah ya kan, jadi pelan-pelan ya. Nanti kan sudah ketahuan penyakitnya di mana, karena si Landi ini tidak percaya bahwa Yesus itu waktu di dunia Tuhan. Artinya sudah ada yang klik gitu loh. Nah dia percaya ketika Yesus itu di sorga baru jadi Tuhan. Jadi berbeda pemahaman kamu, Afiro. Dia tidak percaya Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan. Dia nggak percaya itu, tapi dia meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu berbeda pemahaman dengan kamu ya. Nanti kamu berantem sama dia kalau saya kasih itunya. Oke, tadi kita kembali ke John 5:45. Apa yang dimaksud ayat itu? Silakan, Landi. Iya Bang. Apa yang dimaksud di Yohanes 5:45 itu? Iya, Musa. Itu kan pada zaman Musa, Bang. Itu kan yang berkata Yesus. Makanya jadi di sini ada dua. Yesus dengan hukumnya yaitu Injil dan Musa dengan hukumnya Taurat. Jadi setiap orang akan dihakimi menurut masa di mana firman itu atau utusan itu diturunkan gitu ya. Makanya Yesus berkata, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, melainkan kepada Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Jadi
orang-orang Taurat itu dihakimi menurut hukum Taurat. Di mana tertulis? Coba buka Roma 2:12 kalau nggak salah. Coba buka Roma 2:12. Coba. Ini Paulus dia. Paulus dengan hukum Taurat, teman-teman. Ini saya korelasi ya, ajaran Yesus dengan Paulus. Buka Roma 2:12 sampai 13 saja. Nanti baca dari atas ya. Silakan. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Betul kan? Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, gitu loh. Nah, ini ayat ini kalau kita setengah-setengah nggak sulit memahami, tapi enak kok ayat ini. Sebab semua orang berdosa ya tanpa hukum Taurat, kan katanya kan? Akan binasa tanpa hukum Taurat. Jadi orang harus melaksanakan hukum Taurat. Nah, lalu dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Itu pada zaman Taurat. Ya kan? Karena zaman Taurat itu sampai pada batas Yesus. Ke bawahnya ini Taurat, ke atasnya Injil. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Taurat akan dihakimi menurut hukum Taurat. Lalu orang-orang yang hidup di zaman Injil, yaitu Yesus, yaitu pada saat itu orang-orang Nasara, bukan Kristen ya, Nasara akan dihakimi menurut hukum Injil. Nah, coba, karena coba kita baca 13-nya ya. Ini. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah. Artinya cuma mendengar aja kan. Tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan, yang akan dibenarkan. Nah, jadi hukum Taurat itu jangan cuma didengar, tapi dilaksanakan kepada orang-orang hukum Taurat, yaitu zaman Musa. Jadi bukan cuma Yesus. Yesus itu juru selamat bagi orang-orang Injil. Gitu. Dia bukan juru selamat bagi orang-orang Taurat. Juru selamat bagi orang-orang Taurat adalah Nabi Musa alaihissalam. Gampang kok dipertegas tadi di John 5:45. Begitu. Nah, lalu setelah habisnya masa Injil, karena Injil itu hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel, masuklah Al-Quranul Karim sebagai rahmat bagi seluruh alam, yaitu yang diutus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Gembala, gampang. Tapi Gembala, kalau dalam coba silakan Anda bantah, silakan Anda bantah Roma 2:12 dan 13, silakan. Roma 2:12 dan 13. Kalau itu aku mau masuk dong Papi Gembala ya. Silakan masuk Bang. Oke. Apa yang dimaksud Roma 2:12 dan 13, silakan. Bentar. Roma. Ini jarang dibahas Bang. Ini jarang dibahas ya. Saya suka Roma ini karena Roma ini berbicara tentang hukum. 12-13 ya. Ya, betul. Oke. Silakan. Oke, baik. Begini abangku Randi, hukuman Allah atas semua orangnya. Oke, di situ berbicara tentang apa? Kita langsung ajak ayat 12 tadi ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat, Randi kamu dengar ya. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa karena tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Jelas ya? Artinya apa? Artinya begini Landi. Kamu tahu enggak Landi? Di dalam kekristenan, orang yang melakukan semua perintah hukum Taurat pasti selamat. Yakin, pasti selamat. Asal melakukan semua perintah hukum Taurat. Dari 613 miswot ditambah dengan 10 perintah hukum utama itu harus dilakukan semua. Tanpa ada yang terkecuali. Tanpa ada yang terkecuali. Karena begini Mas Landi, Bang Landi ya. Satu aja pelanggaran hukum Taurat itu hukumannya binasa. Ingat ya. Satu aja dari 613 hukum dan ditambah dengan 10 hukum utama itu. Satu aja pelanggaran
itu konsekuensinya binasa. Makanya orang Israel nggak ada yang mampu, sekelas imam pun, sekelas ahli-ahli Taurat pun nggak ada yang mampu melakukan semua perintah hukum Taurat. 613 loh, ditambah dengan 10 hukum perintah utama loh. Itu jelas nggak ada yang mampu. Nggak ada yang mampu, Bang Landi. Makanya Yesus datang untuk apa? Menggenapi semua tuntutan dan konsekuensi daripada hukum Taurat itu. Iya, saya ngerti itu. Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Betul. Makanya ketika Papi Gembala bilang perihal tentang hukum Taurat itu hanya berlaku kepada orang-orang yang melakukan hukum Taurat, berkaitan juga dengan konsekuensi pelanggaran hukum. Iya, benar. Tapi ada ndak yang mampu lakukan hukum Taurat? Ndak ada, Papi Gembala. Makanya Yesus datang untuk menggenapi semua tuntutan dan semua konsekuensi pelanggaran akibat hukum Taurat itu. Gitu loh. Makanya keselamatan manusia itu di bawah kasih karunia Yesus, di bawah kasih karunia Allah. Lewat apa? Kematian di atas kayu salib. Itu yang paling substansi dalam kekristenan ya, Bang Landi. Itu jangan lupa loh. Yohanes 3:16. Kan dibilang tadi cuma untuk bangsa Israel. Oke. Utusan Yesus diutus kepada bangsa Israel, jelas benar. Dalam hal utusan dia diutus hanya kepada bangsa Israel. Tapi kalau berbicara tentang karya keselamatan itu bagi seluruh dunia. Yohanes 3:16. Ingat Pak Landi, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini loh, akan dunia. Jadi bukan cuma milik orang Israel, tapi dalam pelayanan itu kan kepada orang Israel. Karena orang Israel adalah umat pilihan Allah yang pertama-tama harus menerima keselamatan itu dari bangsa Israel. Itu aja. Itu aja Bang Landi yang aku ingin sampaikan. Papi Gembala izin ya. Aku langsung turun aja Papi Gembala ya. Izin. Karena ini udah sabar. Ini tidak kena substansi Roma 12 ini, Bang. Enggak kena. Enggak kena. Apa yang dimaksud dengan sabar? Di 13-nya kan karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Itu tidak kena substansi apa gitu loh. Anda menjelaskan tentang yang ada di hukum Taurat itu sendiri. Nah, sementara Yesus berkata, hati-hati Bang, hati-hati. Yesus berkata inilah, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, jangan harap kamu akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kata Yesus loh. Betul. Oke, dengarkan dulu Bang. Betul, tidak melebihi. Oke, dengarkan. Pertanyaan saya sederhana Bang. Oke, pertanyaan saya sederhana. Orang Taurat makan bebong nggak? Oke, baik Papi Gembala. Aku jawab ya. Aku jawab. Papi Gembala bilang tadi, jika imanmu tidak melebihi daripada ahli-ahli Taurat, ya kan, tidak melebihi loh. Berarti iman kita itu kalau bisa selamat melakukan hukum Taurat harus melebihi daripada imam-imam kepala dan ahli Taurat, harus dong. Ya kan? Baik. Bayangin aja. Berarti imam-imam kepala dan ahli Taurat itu nggak bisa melakukan semua perintah ketetapan hukum Taurat. Nggak bisa Papi Gembala. Karena apa? Yesus perintahkan, jika kita tidak melebihi iman kita kepada, ya kan? Jika iman kita tidak lebih daripada imam ahli-ahli Taurat. Benar enggak? Berarti ahli-ahli Taurat itu... Saya nanya dulu. Bang, sederhana pertanyaan saya. Orang-orang Taurat makan babi nggak? Aku udah paham tuh pertanyaannya. Selesai. Artinya begini, makanya aku bilang, makanya keselamatan itu ketika orang menjalankan hukum Taurat itu bisa selamat, yakin aku bisa selamat, tapi harus melakukan segala sesuatu yang diperintahkan di dalam hukum Taurat, yaitu 613 bisword, termasuk 10 hukum perintah utama. Makanya Yesus bilang begini, Papi Gembala, Yesus bilang begini, jika imanmu tidak melebihi daripada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, artinya tidak melebihi, berarti kita harus lebih daripada iman-iman mereka, ya kan? Kalau nggak bisa selamat kita. Berarti iman kepala dan ahli-ahli Taurat itu berarti nggak selamat. Karena apa? Iman kita aja harus melebihi iman mereka. Tidak begitu pemanaannya, saudaraku. Jika ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, lebihilah daripada keimanan keyakinan orang-orang Taurat. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda makan? Begini Papi Gembala. Apakah Anda makan babi? Begini. Papi Gembala sama saya baik sama. Jawab dulu. Bebong saya, maksudnya saya. Makan. Oke. Apakah orang-orang Taurat makan bebong? Enggak lah. Neraka. Selesai. Makanya dengerin, makanya dengerin dulu. Dikit aja. Makanya begini Papi Gembala. Makanya keterangan itu jelas sekali ya. Apabila kamu ingin selamat ya, hidup kekal kan, masuk surga, iman kita harus melebihi daripada imam-imam ahli-ahli Taurat.
Ya kan? Kita harus melebihi itu karena Yesus tahu imam-imam dan ahli Taurat itu cuma jabatan mereka doang yang menempel bagi mereka, tapi mereka imannya nggak seperti apa yang diharapkan, nggak melakukan segala ketetapan dan perintah yang dilakukan oleh hukum Taurat. Bayangin aja teman-teman, bayangin aja Bang Landia, satu aja pelanggaran hukum Taurat itu konsekuensinya binasa loh. Satu aja. Jangankan 10, satu aja. Makanya imam-imam kepala ahli Taurat itu nggak akan bisa. Makanya Yesus banyak sekali Yesus mengecam begini kan. Hati-hatilah kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Banyak sekali loh. Yesus mengecam imam-imam kepala ahli Taurat. Banyak sekali. Makanya kita harus melebihi iman mereka supaya kita bisa selamat. Kita harus melebihi iman mereka. Karena iman mereka itu sangat sering dan sangat sering dikecam oleh Yesus. Dan itu jelas. Ya udahlah, Papi. Aku izin turun, terserah teman-teman bilang aku kabur atau enggak. Sabar dulu Bang, belum selesai kita diskusi. Kita diskusi santai aja. Oke, begini saudaraku, ya. Ini kan tentang penghakiman. Ini kan hanya Yesus. Ternyata orang-orang juga akan dihakimi menurut hukum apa yang dibawa oleh para nabinya, gitu loh. Nah, karena dijelaskan di sini abangku, sangatlah rancu kalau abang bilang orang hukum Taurat tidak ada yang bisa melaksanakan. Berarti semua masuk neraka, bahaya. Lalu timbul pertanyaan, siapa yang menurunkan hukum itu? Tuhan atau bukan? Lalu bagaimana Tuhan menurunkan hukum sementara makhluknya tidak bisa melaksanakan? Kan Tuhan nongor. Bagaimana ceritanya? Dia menurunkan hukum, sabar dulu. Dia menurunkan hukum, menurunkan aturan yang notabene manusia tidak bisa melaksanakan. Ngapain? Sama aja ibaratnya anak-anak bayi kita suruh mikul kaso. Di mana akal sehat, saudaraku? Coba, yang menurunkan hukum Taurat itu Tuhan atau bukan? Oke, baik Papi Gembala, aku jawab ya. Dijawab dulu Bang. Iya, sang sumber, sang Bapa yang menurunkan kitab Taurat. Sang sumber Tuhan. Lalu yang mengkoreksi hukum Taurat itu siapa? Jadi dengar dulu dong, aku jawab dulu yang tadi aku tanggapin dulu yang Oke, kita sepakat dulu ya bahwa yang menurunkan hukum di Taurat Tuhan. Itu adalah Tuhan, betul? Tuhan. Ya, betul. Oke. Siapa yang mengkoreksi hukum itu? Aku mau tanggapi dulu yang tadi. Silakan. Ini loh, maksudnya gini Papi Gembala ya. Oke. Memang benar Papi Gembala, Yesus bilang kan, jika kita melakukan perintah hukum Taurat ataupun kita melanggar perintah hukum Taurat, kita akan dihukum berdasarkan perintah hukum Taurat itu. Benar. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang nggak menerima Yesus. Karena begini Papi Gembala, Yesus mati, turun ke dalam alam maut, menyampaikan kabar sukacita di situ. Artinya orang-orang yang udah metong sebelumnya itu udah disampaikan Yesus di dalam maut. Itu loh, artinya ketika orang-orang itu juga nggak mau terima tentang kehadiran Yesus, mereka akan dihukum berdasarkan apa? Perintah hukum Taurat. Mereka akan mendapat sanksi daripada hukum Taurat itu sendiri. Ini khusus bagi orang-orang Yahudi ya teman-teman ya. Ini khusus bagi orang-orang Yahudi loh. Ini hukum Taurat ini khusus orang-orang Yahudi, bukan kepada kami, bukan. Jadi jelas sekali Papi Gembala, mereka akan dihukum loh berdasarkan perintah hukum Taurat. Kalau mereka nggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan dihukum berdasarkan perintah hukum Taurat. Pertanyaannya begini Papi Gembala. Pertanyaan begini. Ada ndak di antara mereka yang sanggup? Ada ndak yang sanggup menjamin diri mereka untuk masuk surga dengan melakukan segala perintah hukum Taurat? Nggak ada Papi Gembala. Satu pun nggak ada. Karena apa? Konsekuensi dari satu pelanggaran hukum Taurat itu binasa. Jadi nggak ada. Makanya Yesus sekali, aku katakan sama Papi Gembala. Makanya banyak kali Yesus kecam kepada ahli Taurat dan imam-imam kepala. Dia mengecam karena Yesus tahu mereka. Ya udahlah Papi Gembala, aku mau jelas aku betulnya. Kamu ingat gak perkataan Yesus? Aku lebih mudah meruntuhkan langit daripada menghilangkan satu iota dalam hukum Taurat. Ingat gak kata Yesus itu? Iya emang betul. Yesus sebenarnya begini Papi Gembala ya. Ketika Yesus katakan itu, bukan berarti Yesus membatalkan segala apa yang menjadi peraturan di dalam hukum Taurat, bukan. Tetapi yang dibatalkan situ adalah konsekuensi pelanggaran hukum itu, Papi Gembala. Contoh misalnya, kan orang Israel ketika melakukan pelanggaran hukum Taurat, mereka akan hukum kebinasaan, ya kan? Nah itu yang Yesus ambil alih, itu yang Yesus teman-teman, genapi teman-teman ya, itu yang segenapi. Tapi kalau berbicara tentang perintah di dalamnya berkaitan dengan hukum, contoh misalnya jangan membunuh, jangan berzina, itu masih berlaku Papi Gembala. Yang dimaksud dengan diambil alih oleh Yesus berkaitan dengan hukum Taurat itu adalah konsekuensinya atau hukumannya, pelanggaran atas hukuman itu. Contoh misalnya kan tadi, orang yang melakukan pelanggaran salah dan dosa berkaitan dengan hukum Taurat itu harus binasa. Harus menderita, ya kan? Nah, Yesus tanggung semua itu, kebinasannya udah ditanggung, bahkan sampai mati loh di kayu salib.
Karena itu menanggung dosa yang apa? Diakibatkan oleh manusia. Jadi yang itu ajaran Pak, tidak gitu ajaran Yesus Bapakku. Gini, Anda tadi sabar gantian ya, Anda kan sudah pernah gantian kita ya. Anda tadi mengatakan 3 hari dia ke dunia orang mati. Sabar, ke dunia orang mati untuk menyelamatkan orang-orang di Taurat ya. Sementara dia berkata di Yohanes 5:45, jangan kamu menyangka aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, melainkan Musa. Lalu ngapain dia ke dunia orang mati? Orang-orang dunia orang mati itu adalah orang Taurat kok. Loh, makanya kan rancunya di situ. Ya, dia kan ngapain ke dunia orang mati? Di dunia orang mati adalah orang-orang Taurat. Lalu dia berkata di Yohanes 5:45, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa. Coba, ngapain dia ke dunia orang mati ngurusin orang Taurat? Sementara dia sudah berkata di Yohanes 5:45 tadi. Kan jadi tabrak menabrak itu dalil, Bang. Coba, gampang kok. Coba ini rasional berpikir, Bang. Di dunia orang mati dia turun 3 hari untuk menyelamatkan orang-orang Taurat. Tetapi di sisi lain dia berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa, tetapi Musa. Coba, ngapain dia ngurusin lagi di dunia orang mati? Hanya hayalan itu, Bang. Siapa yang tahu dunia orang mati? Nah, lalu timbul pertanyaan, upah dosa adalah maut, penguasa maut adalah si iblis. Sekarang dia mengalahkan kuasa maut. Siapa penguasa maut sekarang? Dengan terpaksa Anda harus mengatakan bahwa Yesuslah penguasa maut. Ayo, nanti Anda kena di 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita serahkan kepada iblis dalam nama Tuhan Yesus, agar tubuhnya diserahkan kepada si iblis dan rohnya diangkat ke surga. Bahaya, saudaraku. Gampang kok. Coba. Ya, gini aja Pak Gembala ya. Intinya aku udah jelaskan sama Bang Andi ya. Nah, kalau sudah intinya udah susah. Selesai kita tepuk tangan. Coba Bang, Anda renungkan antara Yohanes 5:45 dan ke dunia orang mati, Bang. Ngapain dia ke situ? Ya, udah jelas. Ngapain? Kalaupun Papi Gembala mau diskusikan tentang itu, nantilah kita ambil waktu. Nanti kita bahas itu, Bang, ya. Di pertemuan selanjutnya ya. Saya suka, Bang, ya. Makasih Bang Piro ya. Oke. Roma 2 ya. Saya suka Anda. Mudah-mudahan Anda orang baik, Pak. Roma 2:12 ya. Roma 2:12 ya. Oke. Iya. Roma 2:12 sampai 13, Bang. Itu renungan. Itu kan hukum, Abangku ya. Oke, siap-siap. Nanti aku diskusikan sama Papi lagi itu. Makasih ya, Papi. Siap, saudaraku ya. Oke, tepuk tangan untuk Piro. Semoga Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Yang percaya katakan amin. Pasien selanjutnya Matius. Halo Jeng. Udah tidur? Jeng udah tidur kayaknya ya. Indah rencanamu Tuhan Yesus. Ya. Oh, aja Papi. Siap, ya begitulah. Dengar aja tiap dulu. malam kita di sini. Ya. Banyak mendengar dulu, Dinda ya. Begitu gampang lah itu ya. Matius, halo. Ini Matius ini kalau udah dapat dikit aja udah males dia kerja. Oke ya, jadi begitu teman-teman ya. Jadi memang Bible itu tabrak menabrak Bang ya. Jadi rancunya tadi ya, rancunya ketika Yesus katanya turun ke dunia orang mati ya. Ternyata nggak ngapa-ngapain karena dia sudah berkata di Yohanes 5:45 tadi, gitu. Gampang kok ya, gitu ya. Ada lagi? Silakan pasien. Di follow ya teman-teman yang di atas ya, di follow ya. Sabar dulu ya. Lendi mana? Lendi naik lagi Lendi. Hilang ini Lendi.
Lendi ini lagi belajar teman-teman. Lendi lagi belajar ya. Mudah-mudahan dia juga mendapat hidayah begitu ya saudaraku ya. Karena memang menghancurkan doktrin itu tidak seperti kita makan cabai teman-teman, tidak. Bolehlah kita mengatakan mereka botol, mereka, tapi tidak seperti itu bang. Itulah doktrin. Susah, makanya keistimewaan bagi orang-orang yang menjemput hidayah diberikan oleh Allah, itu dosanya dihapuskan karena tidak gampang itu. Jangankan mengganti Tuhan teman-teman, mengganti cinta aja susah betul. Betul ya bang ya? Susah itu. Apalagi kita sudah terlanjur cinta. Lalu semudah itukah kita melupakan? Tidak. Iya, jadi cinta pertama itu nggak akan terlupakan. Itu yang sulit saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhannya Yesus. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Gitu ya. Ada demikian tadi kamu Smine perdebatan itu berlangsung. Sayang putus-putus ya karena jaringannya kurang bagus, jadi agak agak putus-putus ya, banyak yang putus-putus, tapi itulah sedikit dapat kita sedikit banyaknya dapat kita jadikan hibrah ya, ketika orang yang menjumpai hidayah itu yang tadinya tidak cerdas ya, tidak terlalu cerdas pun jadinya pandai, tadinya tidak pandai jadinya cerdas begitu ya, karena memang Islam ini agama yang diperuntukkan bagi orang-orang yang mau berpikir, orang-orang yang mau menggunakan akalnya, mau menggunakan nalarnya, sehingga ia dapat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Ketika Islam memerintahkan orang untuk beragama, itu diperintahkannya terlebih dahulu menggunakan akal ya. Mengapa Al-Quran perintahkan apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berakal, itu Allah sampaikan. Maka ketika orang mau masuk Islam itu ya, ketika Islam ini disampaikan itu manusia disuruh berpikir dahulu baru masuk Islam gitu ya. Berbeda ketika agama lain harus imani dulu baru masuk terlebih dahulu baru diimani gitu ya. Nah, jadi iman itu nanti akan dicocok-cocokkan dengan akal. Kalau Islam tidak, berakal dahulu baru beriman gitu ya. Karena Islam itu agamanya orang-orang yang menggunakan akal begitu kaum muslimin ya. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya Ribdu Sani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir